Kenapa kok harus pejabat publik yang menggunakan itu? Nah, itu dia. Kalau pejabatnya itu sering menggunakan, eksekusinya cepat. Pejabat ini kan kalau untuk jalan tol pasti menggunakan. Jalan tol berlubang aja, rame itu. Kenapa? Pejabatnya menggunakan. Angkutan umum yang bisa merasakan kan sementara masih rakyat-rakyat kecil aja. Kalau pejabat kita merasakan itu semua, oh iya ternyata saya harus buat lebih nyaman nih. Wong saya ini tanggung jawab saya. Selain sebagai contoh, supaya perbaikan-perbaikan layanannya itu bisa cepat sebagaimana kalau beliau-beliau itu merasakan sendiri. Janganlah transportasi ini dianggap sebagai urusan yang tidak menyangkut pelayanan dasar. Janganlah urusan biaya-biaya transportasi atau subsidi transportasi ini dipotong. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Jumpa lagi dengan saya Topan di podcast Obrigado. Kali ini sudah hadir bersama kami seorang yang sangat pakar di bidangnya, terutama dalam transportasi publik. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Transportasi Jakarta atau DTKJ, sekaligus menjadi Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Pak Haris Muhammadun. Terima kasih Mas Topan atas undangannya. Saya yang terima kasih nih Pak. Ya. Sobat Obrigado berterima kasih kepada Pak Haris sudah mempersilahkan kami nih untuk datang di kediamannya di Ya, Dewan Transportasi Kota Jakarta. ya inilah DTKJ yang ya saya pikir menjadi tempat untuk bagaimana kita berpikir mengenai transportasi di Jakarta. Wah, mantap ini. Nah, Pak Haris, saya mau nanya dulu Pak, sebelum kita lebih jauh lagi. Ini sebenarnya kalau kita kembali lagi ke Dewan Transportasi Kota Jakarta, fungsinya apa sih Pak? Ya, Dewan Transportasi Kota Jakarta itu adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa sesuai dengan Pergub 265 tahun 2015, Dewan Transportasi Jakarta itu dibentuk untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pak Gubernur dalam rangka mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap transportasi atau terhadap kebijakan transportasi yang akan diambil oleh beliau. Jadi kalau singkatnya dibilang ini penasehat gubernur gitu Pak ya, khusus untuk transportasi. Bisa dibilang begitu karena lembaga DTKJ ini harus independen dan diisi oleh 6 unsur. Unsur yang pertama adalah akademisi. Tentunya akademisi yang berkecimpung di dunia transportasi. Yang kedua adalah pakar transportasi. Kemudian yang ketiga adalah unsur pengusaha transportasi. Kenapa harus ada unsur pengusaha transportasi? Karena kebijakan transportasi itu kan juga terkait atau related dengan para operator transportasi. Jadi pengusaha perlu dimasukkan dalam situ. Lalu unsur yang ketiga adalah unsur pengguna transportasi. Jadi imbang. Penggunanya ada, pengusahanya ada. Lalu yang kelima adalah LSM yang bergerak di bidang transportasi. Jadi LSM itu juga diberikan ruang di sini. Kemudian ada unsur yang keenam adalah unsur awak angkutan atau driver. Karena ujung tombak daripada layanan transportasi itu kan para pramudi, ya kan? Kemudian ada 2 anggota ex officio tapi tidak dipilih. Dia penugasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan dari Kasubdit Kamsel Polda Metro Jaya. Jadi lengkap Mas Topan. Lengkap ya. Sehingga harapannya masukan atau rekomendasi DTKJ ini betul-betul sudah menyentuh semua level. Oleh karena itu kita memang lembaga independen dan kita dibiayai dan dianggarkan oleh anggaran dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Oke. Pak Haris, ini kan kalau saya langsung aja nih Pak Haris. Kalau Jakarta itu kan memang kompleks ya Pak ya. Sebagai mungkin dibilang ex ibu kota negara, kemudian tapi bisnis itu masih ada di sini Pak. Nah, dengan kompleksitas ini mungkin Jakarta tuh bisa mewakili Indonesia gitu ya dalam misalnya kita bandingkan dengan kota-kota maju di dunia gitu Pak ya. Nah, saya balik lagi nih terkait transportasi publik ini Pak. Kemarin kan kalau di berita-berita, mungkin akhir-akhir ini ya di berita diwacanakan bahwa para pejabat publik atau pejabat negara diharapkan diimbau untuk naik transportasi publik. Ya. Itu gimana Pak tanggapan dari Pak Haris dulu nih sebagai di DTKJ ataupun mungkin sebagai ahli lalu lintas Pak ya transportasi publik? Ya, jadi begini,
masyarakat kita ini kan masyarakat yang masih paternalistik. Artinya suri teladan dari pimpinan, dari orang tua, dari tokoh-tokoh yang dianggap itu menjadi public figure, itu sangat dicontoh oleh masyarakat. Nah, kemudian ini kan juga musim efisiensi dari penganggaran. Nah, oleh karena itu tentunya ya daripada patwal itu mengganggu, sementara Jakarta kan transportasi publiknya sudah baik, sudah bagus. Artinya semenjak dari gubernur zaman dulu yang mencanangkan pertama kali transportasi massal itu Pak Sutioso dengan lahirnya Transjakarta. Lalu gubernur terus selanjutnya itu terus berlanjut sampai dengan yang sekarang, sampai dengan sudah kita punya MRT. Tidak hanya cukup sampai dengan Bundaran HI, tapi diteruskan sampai dengan kota, nanti ke Ancol. Lalu kemudian kita punya LRT Jakarta yang tadinya cuma 5,8 kilo dari Pegangsaan 2 sampai dengan Velodrome. Hari ini diperpanjang sampai dengan Manggarai dan sekarang sudah proses pembangunannya. Lalu kemudian alhamdulillahnya adalah program pemerintah pusat pun di Jakarta juga banyak. Seperti LRT Jabodebek. Sekarang kan sudah terintegrasi itu di Duku Atas. Dari mulai Bogor, kemudian Bekasi, lalu masuk ke area Jakarta. Ada juga kereta bandara yang dari Manggarai sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kemudian terakhir kereta cepat Jakarta-Bandung juga ada di Jakarta. Nah, artinya semua sudah terintegrasi dengan baik, layanan dari Transjakarta termasuk Mikrotrans yang kecil-kecil, kemudian ada LRT Jakarta, MRT Jakarta, kereta bandara, kereta cepat, juga KRL Jabodetabek yang sudah mendahului sejak zaman Belanda. Jadi saya pikir nggak ada alasan lagi untuk Jakarta ini transportasinya belum memadai, sudah memadai. Nah, makanya kalau pejabat publiknya itu naik transportasi publik di DKI Jakarta dalam berkantor sehari-harinya, nah ini harapannya juga himbauan terhadap Jakarta yang semakin hari semakin macet. Kalau kita terus menggunakan kendaraan pribadi, ini pasti akan diikutin oleh masyarakat sehingga nanti transportasi di DKI Jakarta bebas dari kemacetan, langit pun juga kualitasnya udaranya bagus. Seperti itu Mas Sofan. Oke, jadi bisa biru lagi kayak zaman COVID kemarin, Mbak ya? Betul. Jadi Sobat Obligado kan bisa lihat lah di Jakarta sekarang transportasi publiknya sudah baik, sudah terintegrasi di mana-mana dengan transportasi lainnya. Nah, tinggal bagaimana kita semua yuk gunakan tuh transportasi publik supaya nggak macet dan tidak udaranya kotor gitu loh. Iya, benar sekali Pak. Ya, jadi kalau itu sudah semua menggunakan, lalu yang paling penting kenapa kok harus pejabat publik yang menggunakan itu? Nah, itu dia. Kenapa harus pejabat publik? Supaya gini, beliau-beliau itu kalau selain tadi dapat contoh, kalau ada masalah-masalah, sekarang ini kan masalah utamanya adalah first mile dan last mile. First mile itu dari mulai simpul akhir ke tempat kerja, itu kan kita masih mengandalkan ojek nih, ya kan? Sementara pilihannya kan harusnya banyak, bisa ojek boleh, tapi jalan kakinya juga harus bagus, kan gitu loh. Terus kemudian ada sepeda juga yang sewaan gitu loh. Nah itu harusnya kan juga ada banyak-banyak pilihan. Nah itu first mile-nya, ini last mile-nya. Nah, first mile-nya kan dari tempat mereka tinggal, menuju ke simpul transportasi publik, itu juga harus dibenahi. Nah kalau kita ini kelemahannya di dua itu. Kalau first mile dan last mile-nya itu pejabatnya merasakan oh iya ya, ini kurang sempurna nih, gitu loh. Jadi harapannya eksekusinya bisa cepat Mas. Kalau pejabatnya itu sering menggunakan, eksekusinya cepat. Nah, bayangin contohnya begini, pejabat ini kan kalau untuk jalan tol pasti menggunakan. Ya, pasti menggunakan. Jalan tol berlubang aja, rame itu. Kan gitu. Karena apa? Pejabatnya menggunakan. Langsung diperbaiki ya Pak ya? Cepat. Nah, angkutan umum yang bisa merasakan kan sementara masih rakyat kecil aja. Berdesak-desakan masih belum tuh pejabat kita merasakan. Nah, kalau pejabat kita merasakan itu semua, oh iya ternyata saya harus buat lebih nyaman nih, wong saya ini tanggung jawab saya gitu loh. Jadi selain sebagai contoh, ya tadi supaya perbaikan layanannya itu bisa cepat sebagaimana kalau beliau-beliau itu merasakan sendiri. Seperti itu Mas Sob. Jadi
kalau menurut Pak Haris nih sebenarnya kalau ini kan masih wacana ya Pak ya, imbauan gitu. Menurut Pak Haris tuh atau mungkin dari kacamata Pak Haris sebagai ahli transportasi itu bagaimana membuat dari wacana ini menjadi sesuatu yang real? Ya, memang didahului dengan wacana. Kemarin beberapa menteri ya, kita lihat Pak Zulkifli Hasan, Pak Bima Arya, ya kan. Kemudian juga ada beberapa menteri yang lain sudah mulai menggunakan itu. Kita harapkan teruslah. Kalau flexing seperti itu nggak apa-apa. Flexing seperti itu nggak apa-apa. Silahkan Pak, nanti terus menggunakan transportasi publik sehingga menjadi contoh untuk masyarakatnya. Lalu kemudian di DKI Jakarta sendiri, kemarin Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Dr. Syafrin Liputo, sudah juga membuat surat edaran untuk seluruh pegawai Dinas Perhubungan, tidak terkecuali dari mulai pejabatnya sampai dengan PJLP itu yang honorer itu harus menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Nah ini kan keren nih. Artinya ya didahului dengan yang kecil dulu, karena saya juga takut juga, ini kan test case juga, apakah sudah cukup nih transportasi publik di DKI. Kalau nanti nggak cukup, ini kan paling tidak setiap Rabu Dinas Perhubungan, nanti diikuti lagi Kementerian Perhubungan, atau diikuti lagi nanti dengan BUMN misalnya, atau kementerian yang lain. Ini kan keren gitu loh. Nah jangan-jangan nanti itu juga kurang. Kalau kurang kan pemerintah DKI Jakarta juga ternyata kurang, harus kita perbaiki lagi. Nah kalau kemarin kita mau menambah saja sudah penuh sesak karena masih menggunakan kendaraan pribadi masyarakat kita ini. Ya. Nah kalau sekarang nanti kalau sudah berakhir ini kan keren. Karena begini, Sobat Obrigado, saya kasih tahu bahwa yang lalu-lalu itu DKI Jakarta itu berdasarkan TomTom Index yang ranking kota termacet di dunia. Kita itu dari mulai 10 besar, ya kan? Terus kita ranking 17 keluar dari 10 besar, kemudian kita 30-an gitu ya. Hari ini Jakarta itu sudah ranking 92 termacet di dunia. Kita dikalahkan sama Bandung sekarang. Termasuk Palembang, termasuk Medan, termasuk Surabaya, itu malah sudah DKI sudah tidak seperti itu. Artinya adalah kita bersyukur gitu loh. Berarti betul nih program kita. Tidak bisa kita bangun jalan terus, harus bangun transportasi publik. Nah, kalau kita bertanya lagi selanjutnya nih, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haris, jadi sebenarnya kalau kita melihat kalau memang harus diterapkan seperti hari Rabu, terus mungkin berkelanjutan, Pak, jangan-jangan tiap minggu nanti ada setiap hari di minggu itu penuh dengan hari transportasi publik, Pak ya, bisa jadi ya. Ya, harapannya begini, kalau sekarang Dinas Perhubungan sudah mengisi ruang-ruang di hari Rabu. Harapannya instansi yang lain nanti ruang di hari apa lagi. Sehingga itu pun nanti tentunya kan naik tangga juga kan harus sekali, 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, kan nggak bisa sekaligus, Mas. Betul. Kalau sekaligus juga saya takut, jangan-jangan transportasi publik yang di kita ini kurang nih, kan gitu loh. Kurang jumlahnya atau kurang jaringannya dan yang lain-lain. Nah, kalau nyambung ke situ Pak, sebenarnya jadi apa yang perlu dievaluasi gitu, misalnya untuk transportasi Jakarta? Nah, begini, sebentar lagi ini kan Pak Gubernur baru dilantik ya, dan di program-program Pak Gubernur baru ini saya melihat beliau mengkampanyekan saat itu adalah perluasan layanan transportasi publik sampai dengan Jabodetabek. Artinya tidak hanya milik Jakarta nih. Karena mengurusi DKI Jakarta ini nggak akan selesai kalau hanya diurusi di dalam Jakarta sendiri. Tetangga-tetangga juga harus. Transportasi itu nggak boleh nggak selevel nanti. Katakanlah begini, Jakarta sudah bagus, Bodetabek lainnya itu kan juga harus bagus. Kalau nggak bagus nanti orang Bodetabek ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, macet lagi. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur baru, Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno itu sudah betul bahwa perluasan layanan transportasi publik itu harus diperluas sampai dengan Jabodetabek, ya. Dan Undang-Undang DKJ sendiri nomor 2 tahun 2024 kan proses kan ya pemindahan ibu kota ke IKN itu. Walaupun ya mungkin masih lama, tapi undang-undangnya kan sudah keluar. Di dalam undang-undang DKJ itu 11 elemen yang boleh mempunyai kekhususan
karena DKI itu masih menjadi daerah khusus walaupun tidak ibu kota lagi, yaitu salah satunya adalah DKI atau daerah DKJ ya, daerah khusus Jakarta itu dia bisa memberikan insentif khusus yaitu layanan transportasi publik ke daerah Bodetabek lainnya itu. Jadi itu nggak melanggar, Iya. Mas Topan. Jadi itu nggak melanggar. Jadi pas sekali dengan program Pak Gubernur. Lalu kemudian program Pak Gubernur yang sekarang sudah mulai diimplementasikan dan dulu kan sebelum-sebelumnya itu layanan penghormatan untuk 15 golongan. Di antaranya adalah senior citizen, kemudian teman-teman disabilitas, kemudian teman-teman yang berpenghasilan rendah, ya, kemudian juga ada juga yang TNI, Polri yang berprestasi, PNS yang berprestasi, termasuk juga ya diperluas lagi nanti teman-teman yang memang perlu dibantu. Nah, itu kan tadinya hanya untuk Transjakarta, Mas Topan. Oke. Nah, sekarang Pak Gubernur baru ini pengen tidak hanya Transjakarta, juga MRT Jakarta dan juga LRT Jakarta. Ya. Karena itu menjadi kewenangan gubernur. Nah, harapannya kalau sampai dengan Jabodetabek nanti sudah juga harus berimbas ke kereta bandara, Ya. ya KRL. Minumnya ada, Pak. Iya, ke LRT Jabodetabek. Sehingga nanti semakin menarik nih Jabodetabek ini. Karena kan nggak bisa dipisah lagi antara Jakarta dengan Bogor, dengan Depok, dengan Tangerang, dengan Bekasi. Rumahnya saya sendiri rumah Tangerang, ya kan? Kemudian banyak aktivitas di sini, termasuk di TKJ. Nah, jadi kan layanan sudah nyambung semua. Dan kebetulan kalau rumah kita kan memang dekat dengan stasiun ya. Jadi ya tidak masalah, kantor ini juga dekat dengan stasiun Tanah Abang gitu. Jadi tinggal dari Polres, nanti ganti di Duri kemudian masuk ke Tanah Abang ke sini jalan kaki. Ya. Nah, ini harapannya Mas Topan. Oke. Baik. Nah, Sobat Brigade udah bisa lihat ya bagaimana perkembangan transportasi publik Jakarta saat ini dan bagaimana nanti ke depannya nih. Cuma mungkin balik lagi ke masalah tadi Pak, itu yang first mile sama last mile tadi. Bagaimana ini ke depannya nanti nih? Atau ada target-target tertentu nggak mungkin dari DTKJ juga mendorong supaya ini pastinya ini juga harus terlaksana juga di Jabodetabek, di daerah satelit itu ya Pak ya, Jabodetabek Pak ya, nggak hanya di Jakarta aja Pak ya. Betul. Ya, Sobat Abrigado, jadi kita kan sudah tahu nih perkembangan Jakarta. Dulu kalau kita lihat Sudirman Tamrin, trotoarnya kan sempit-sempit. Sekarang udah dilebarin tuh, udah nyaman tuh. Ya, dan terus itu digunakan. Sekarang di sekitar kantor di TKJ ini, sekitar Tanah Abang sekarang juga lagi dibagusin tuh, sebagai stasiun TOD. Di sekitarnya juga lagi dibenahin, ya. Trotoarnya diperbagus. Nah, artinya adalah memang gitu loh. Kalau seandainya kita bicara last mile, memang banyak di Jakarta, Mas. Karena kan orang kantornya di Jakarta. Betul. Ya kan? Tujuan akhirnya bekerja di Jakarta, lalu kalaupun dia harus pindah ke kantornya, kalau yang jaraknya nyaman untuk jalan kaki, dia bisa jalan kaki. Tidak harus dengan menggunakan yang lain. Nah, pilihannya lagi adalah sewa sepeda atau bike sharing. Nah, jadi di sudut-sudut itu ada sewa sepeda fasilitas. Kan ada tuh sekarang di kota-kota maju sudah seperti itu. Lalu kemudian kalau dia masih tetap menggunakan ojek online ya silahkan. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin di simbol-simbol itu, kan juga sudah terlayani juga dengan layanan Transjakarta. Iya. Ya kan? Kalau nggak layanan Transjakarta, minimal layanan mikrotrans yang kecil-kecil itu. Ya, itu juga sudah ada. Jadi artinya adalah last mile-nya di Jakarta selesai. Katakanlah seperti itu programnya. Ya, sekarang memang kita terus berproses seperti itu. Nah, kemudian yang di first mile. Ya. Nah, gitu ya. Yang di first mile itu kan di Bodetabek. Ya kan? Kalau dulu belum ada undang-undang DKJ, ya kita tentunya tidak bisa mengintervensi dari sisi layanan transportasi publik. Tapi di undang-undang DKJ sudah mengatur mengenai itu. Makanya Pak Gubernur baru berlandaskan itu menggunakan program beliau untuk memperluas jaringan layanan transportasi publik. Oke. Lalu kemudian tetap perlu sinergi dan kolaborasi sesuai dengan baru mau ditanya. Ya, jadi sinergi dan kolaborasi antara DKI Jakarta atau DKJ gitu ya dengan daerah sekitarnya. Nah, artinya kalau
kolaborasinya dengan Pemda setempat, ya Pemda setempat kan yang punya wilayah. Mestinya kita selesaikan layanannya DKI yang menyediakan, ya kan? Kemudian daerah yang menyelesaikan first mile-nya. Karena kan wilayahnya beliau. Tapi kalau yang ada di pengembang-pengembang, developer-developer gede, mereka sudah tuh. Misalnya kayak contoh, di BSD sana ada stasiun Cisauk. BSD itu bangun, stasiun Cisauknya diperbagusi, dibeautifikasi, kemudian ada koridor, pedestrian plaza, langsung tersambung dengan terminal intermoda BSD. Semua yang bangun swasta. Diselesaikan first mile-nya. Lalu kemudian di sana ada BSD Link. Ya, BSD Link itu ada layanan yang ada untuk BSD. Nah, artinya adalah memang perlu sinergi dan kolaborasi, ya. Tapi minimal Undang-Undang DKC sudah membolehkan Jakarta untuk memberikan insentif kepada masyarakat di luar Jakarta melalui layanan langsung transportasi publik. Nah, karena kita sadar, Jakarta nggak bisa dibenahi dengan hanya Jakarta sendiri. Tetap harus dibenahi dengan bersama-sama. Jadi bersama kan kita bisa. Iya. Gitu. Asal jangan bersama-sama, bisa-bisa kita tidak bersama Pak ya. Itu jangan ya Pak ya. Begitu kira-kira. Jadi berarti sebenarnya boleh tahu nih Pak, apakah mungkin DTKJ atau mungkin pihak-pihak dari yang bertanggung jawab ya. Maksud saya Pak, pihak-pihak yang memang berkenaan dengan topik ini, apakah sudah melakukan juga kayak semacam pembicaraan dengan khususnya daerah-daerah penyangga di Bodetabek lah gitu Pak. Ya. Sudah ada pembicaraan sampai di situ. Ya, itu proses ya Mas, karena Sobat Obrigado kan juga tahu lah gitu ya. Itu pembicaraan tingkat seperti itu kan sekarang ini kan baru mau dilantik para pejabat-pejabat daerah nanti di tanggal 20 ya. Tapi minimal saya menyampaikan nih, salah satu programnya Gubernur baru DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul, itu tadi perluasan layanan transportasi publik sampai dengan Jabodetabek, lalu kemudian juga penghormatan untuk 15 golongan, tidak hanya di TJ, tapi juga di Transjakarta, juga di Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta. Lalu yang paling penting lagi sebetulnya integrasi tarif. Nah, integrasi tarif angkutan publik ini di Jakarta sudah terjadi. Mau naik angkutan umum di Jakarta, apakah itu Mikrotrans, kemudian Transjakarta, kemudian ada LRT Jakarta, MRT Jakarta, maksimum pada saat jam sibuk itu 3 jam. Karena ukuran kita dari Jakarta ini ditempuhnya 1,5 jam lah, dari ujung ke ujung lah seperti itu. Kalau dengan angkutan umum. Kita kali dengan 2 itu, 3 jam. Jadi 3 jam itu cukup saya rasa. Kecuali kalau Mas Topan misalnya datang dari misalnya Fatmawati, naik MRT, lalu ketemu temennya di Duku Atas, ngopi dulu nih. Selesai 3 jam, kemudian naik TJ, Transjakarta. Misalnya katakanlah ke Tugu Tani misalnya, ya nggak termasuk, karena sudah di luar 3 jam. Nah, kalau langsung ke tempat kerja, ukuran 3 jam sangat cukup. Ya, sangat cukup. Nah, tapi sayangnya memang ini belum optimal. Kita harus akui belum optimalnya, belum banyak yang menggunakan. Kemudian juga mungkin karena sekarang ini institusi yang mengelola itu kan PT Jaklingko Indonesia. Itu kan cucunya MRT ini. Ya, atau MRT anaknya anak MRT lah gitu ya, anak perusahaan MRT, anak perusahaannya TJ gitu. Nah, saya sih berharap mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Gubernur, didengar oleh para pimpinan. Kelihatannya memang institusi PT Jaklingko Indonesia ini mesti dijadikan BUMD. Atau syukur-syukur dijadikan perusahaan patungan antara BUMD atau pemerintah Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Agar supaya integrasinya nggak hanya angkutan yang di Jakarta atau yang dipunyai Jakarta, tapi yang dipunyai oleh pemerintah pusat juga, yaitu yang LRT Jabodebek, KRL, sehingga masyarakat nanti dari mulai Jabodetabek ini sudah terintegrasi semua. Kalau saya pribadi, ya selaku Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta sih, pengen merekomendasikan ke Pak Gubernur yang baru nanti, ketika nanti ada kesempatan untuk memberikan rekomendasi pada saat beliau sudah duduk, yaitu diangkat tuh, yang ngurus integrasi tarif, itu harus patungan nih, antara Pemprov
dengan pemerintah pusat. Ya, apakah itu BUMN atau apalah namanya, karena kita juga punya case seperti JIEP. JIEP itu Jakarta Industrial Estate, ya, yang di Pulau Gadung itu kan sebetulnya patungan tuh antara pemerintah pusat, kawasan industri di Pulau Gadung itu antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI. Nah, rasa-rasanya integrasi tarif ini juga bisa dibuat seperti itu gitu loh. Agar supaya yang terintegrasi itu tidak hanya di DKI, tapi juga KRL, tapi juga LRT Jabodebek, tapi juga yang ada di kereta bandara, semua terintegrasi. Kalau terintegrasi tarif itu kan mestinya lebih murah. Lebih murah yang diuntungkan kan masyarakat. Iya, betul sekali. Kalau yang diuntungkan masyarakat, nah tentunya pengguna transportasi publik itu nanti akan menjadi banyak. Lebih banyak. Masyarakat lebih banyak. Ya, kalau masyarakat sudah menggunakan transportasi publik untuk pergerakannya, maka ya para transport actor ini atau aktor-aktor kebijakan transportasi ini berarti sudah benar untuk udah on the track gitu. Tapi kalau itu belum digunakan oleh masyarakat, berarti masih harus berjuang. Pak ya. Iya, ukuran sederhananya itu Pak ya. Seperti itu. Ya, oleh karena itu, yuk kita ajak pejabat tinggi tadi untuk naik supaya harusnya itu menjadi tanggung jawab saya ya. Kalau gitu harusnya bisa cepat ya. Kok bisa lambat kenapa? Nah, yuk kita duduk bareng. Maka perlu sinergi dan kolaborasi. Betul sekali ya. Nah, Sobat Obrigado nih, menarik ya kalau ada integrasi tarif nih. Jadi nanti komen ya, nanti di komen seperti apa yang diinginkan integrasi tarif tersebut gitu. Memang enak ya Pak. Jadi kalau seperti saya kan pengguna kereta KRL nih ceritanya, pengguna KRL. Jadi kalau masuk ke Jakarta juga akhirnya kita bisa satu bayaran gitu Pak ya. Iya. Satu tarif gitu ya. Sekarang kan belum bisa. Mas Topan misalnya naik dari Depok misalnya. Dari Depok naik sendiri tuh. Nah itu belum diintegrasikan. Integrasi sistemnya sudah. Ya kan? Tapi tiketingnya kan nggak bisa maksimal 10.000 tadi. Kalau yang maksimal 10.000 itu hanya LRT Jakarta, MRT Jakarta, sama Transjakarta termasuk mikrotransnya, kan gitu. Masih yang dalam kewenangan Pemprov DKI. Ada integrasi tarifnya. Ya, yang pusat belum. Ini sudah kita perjuangkan dari lama, Mas. Pemerintah pusat juga ya kita dukung. Kemenhub juga sama, kita dukung. Tapi saya tahu kesulitannya. Institusi apa nanti yang mengintegrator? Sebagai integrator itu harus orang yang memang dalam tanda kutip minimal sama atau lebih tinggi. Ya integrator, gitu loh. Kalau integrator cucu perusahaan kan nggak bisa Mas. Iya kan? Mau mengintegrator mbahnya kan nggak bisa. Mengintegrasikan bapaknya kan agak sulit, sungkan gitu loh. Tapi kalau integrator itu adalah minimal sama. Ya, kemudian apalagi itu patungan antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah, ya, saya pikir ini barang bagus dan ini ya harus didorong gitu loh, karena transportasi ini kan menjadi menjadi urat nadi perekonomian katanya, betul. Ya kan, transportasi ini kan menjadi pendorong penggerak penunjang pembangunan gitu loh. Nah, kalau saya nggak setuju dengan teori Barat itu yang transport is derived demand. Transport itu muncul karena ada kebutuhan. Kenapa nggak dibalik? Ya kan? Ya, the all demand needed transportation. Ya, harus kan begitu. Semua kebutuhan ya itu membutuhkan transportasi. Semua permintaan yang ada membutuhkan transportasi. Makanya benar nanti dalam rezim penganggaran. Sekarang ini rezim penganggaran kita transportasi belum didudukkan kepada urusan pemerintahan yang pelayanan dasar. Jadi urusan pemerintahan itu kan ada satu urusan mandatori, ya kan? Kemudian urusan wajib ada dua, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, gitu, kemudian pendidikan dan lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, transportasi didudukkan di sini. Sehingga kalah dalam rezim penganggaran gitu loh. DKI kemarin ini bisa menganggarkan transportasi publik yang sedemikian rupa karena DKI daerah khusus kan? Iya. Nah, sehingga subsidi untuk Transjakarta bisa 4,1 T, untuk LRT Jakarta 300-an M, kemudian untuk MRT Jakarta bisa 800-an M gitu. Karena Jakarta daerah khusus. Tapi Bodetabek lainnya kan jadi bermasalah. Karena itu bukan urusan
wajib pelayanan dasar, Ya. tapi urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, jadi dari rankingan itu Mas itu kita ranking 3 dari 4 yang ada. Yang terakhir urusan pilihan gitu loh. Nah, ini kan tentunya ya koreksi lah untuk kita semua. Kalau saya mungkin tidak menerima tuh. Dulu mungkin waktu masih kuliah kita menerima dosen mengajarkan transport is derived demand. Tapi setelah sekarang ini saya berkecimpung di semua level kebijakan yang saya ikutin gitu ya. Dari mulai praktisi sampai sekarang saya sudah 2 periode nih saya di DTKC, terakhir 2026 nanti. Jadi saya melihat bukan transport is derived demand, tapi the all demand ya needed transportation. Wis, mantap ya. Nih Sobat Obrigado nih, rasanya kita tadi ngomong wacana pejabat negara ini, tapi kesini kebongkar semua ke belakang-belakang bagaimana transportasi publik itu memainkan peran yang penting. Betul. Pak Haris, berarti tadi kan selain di DTKJ nih, terkait tadi yang Pak Haris ngobrolin mengenai bagaimana peran transportasi nih, khususnya di dari penganggaran terutama ya. Nah, kalau kita bicara efisiensi nih saat ini nih, nah transportasi itu mau ditaruh di mana itu Pak? Nah, ini Mas Topan. Ini sudah ngomongin nasional kelihatannya. Iya benar Pak. Walaupun ini nggak apa-apa Sobat Obrigado, kebetulan saya juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia. Sekarang mau izin ngomongkan nasional. Kalian ini kita Sobat Obrigado. Jadi kalau mengenai nasional ini Mas Topan, masyarakat transportasi Indonesia teriak-teriak terus tuh bagaimana subsidi angkutan umum jangan sampai dipotong, ya kan? Apalagi untuk angkutan perintis jangan sampai dipotong. Nanti mungkin lebaran mudik gratis juga jangan sampai dipotong. Karena itu berdampak langsung kepada masyarakat kecil, kan begitu. Nah, oleh karena itu, ya kalau musim penghematan ini boleh yang dihemat itu adalah anggaran-anggaran yang kiranya secara kajian dan analisis itu tidak berdampak langsung kepada rakyat kecil. Nah, kalau berdampak langsung kepada rakyat kecil, misalnya subsidi angkutan umum, misalnya subsidi KRL nih, gitu loh, itu jelas tuh, yang masuk adalah atau yang menggunakan rakyat banyak, ya kan? Kemudian subsidi angkutan perintis, betul itu yang menggunakan juga rakyat 3TP. 3TP itu terluar, ya kan, terpinggir. Terluar, kemudian terpencil, ya kan, kemudian terdepan, ya kan, 3T, P-nya perbatasan, ya kan, perbatasan negara yang lain kan susah itu untuk dijangkau. Nah, itu mesti jangan sampai dicabut subsidinya, gitu loh. Bagaimana caranya? Tadi kalau di all demand, ya needed transportation, semua kebutuhan, ya semua permintaan itu butuh transportasi. Bagaimana kalau transportasinya itu urat nadi tadi, ya, potong jegrek, kalau nggak mati kan stroke. Nah, makanya musim penghematan ini boleh yang dihemat yang lain-lain yang tidak berdampak langsung. Tapi yang berdampak langsung, please, Pak Menteri Perhubungan alhamdulillah sudah siaran pers, sekarang sudah ditambah, gitu ya. Nah, tapi juga dampaknya masih ada tuh, gitu loh. Transportasi publik yang ada di Transdewata yang Bali sana, itu sudah tidak beroperasi karena alasannya subsidinya sudah tidak ada, gitu loh. Sementara transportasi itu kan dibutuhkan masyarakat kecil, gitu loh. Kan kemana masyarakat kecil nanti kembali ke sepeda motor lagi. Sepeda motor nggak aman, nggak selamat, celaka. Ya, ini kan mencetak orang miskin karena yang bergerak ini adalah tulang punggung keluarga ya, Mas Topan. Jadi kalau dia meninggal atau cacat tetap, berarti kan ini mencetak kemiskinan. Kan kontradiksi dengan RPJPN, ya, rencana jangka panjang nasional menuju ke Indonesia emas, ya. Itu kan harusnya pendapatannya setara negara maju. Bagaimana setara negara maju? Kalau kecelakaan nggak ditanggulangi, kan mencetak kemiskinan. Nah, oleh karena itu janganlah transportasi ini satu dianggap sebagai urusan yang tidak menyangkut pelayanan dasar, lalu kemudian janganlah urusan biaya-biaya transportasi atau subsidi transportasi ini dipotong, walaupun dengan efisiensi. Seperti itu Mas Topan.
Thank you Bapak. Pak, ini terkait tadi Bapak udah sebut tadi yang mengenai di Bali, di Wata tadi itu ya, sistem transportasi di sana. Nah, kalau kita jangankan jauh-jauh dari Bali Pak ya, ada beberapa saya dengar misalnya kayak di Bogor Pak ya, Ya, dari transportasi publiknya, dari mungkin bus yang disediakan berapa, itu menyusut tuh Pak. Nah, bagaimana tuh Pak, itu dari program dari pemerintah pusat ke daerah dan akhirnya tuh nggak bisa apa yang terjadi sebenarnya? Ya makanya Mas Topan, tadi kan saya bilang bahwa ya Sobat Obrigado nanti juga tolong disuarakan lah gitu ya. Tadi kalau urusan transportasi itu masih dianggap sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, maka di rezim penganggaran itu juga di level 3. Ya. Level 1 kan urusan mandatori. Ya, penganggaran diberesin dulu di sini nih. Kemudian level 2 adalah urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini dulu nih. Baru urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Transportasi ada di sini. Gitu loh. Nah, makanya harusnya kan kalau ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, oke, pemerintah pusat stimulus dulu nih mengadakan awal. Ya, transisinya ke pemerintah daerah pembiayaannya ini kan jangan sampai belum siap pemerintah daerah. Saya sendiri juga nggak menyalahkan transportasi pemerintah daerah karena memang secara prioritas kita di nomor 3 tadi transportasinya. Gitu loh. Itu Pak ya. Akarnya di situ. Tapi sebetulnya kalau mau ada pembiayaan kreatif yang bisa ditempuh. Misal kan 10% pajak kendaraan bermotor itu bisa digunakan untuk transportasi. Nah, tapi sayangnya transportasi di situ belum dirinci itu. Misalnya 10%-nya itu angkutan umum di berapa. Nah, orang daerah menganggap ya udah kalau bangun jalan termasuk transportasi, udah bangun jalan semua. Akhirnya ya memicu orang untuk menggunakan sepeda motor. Yang terjadi sepeda motor nggak selamat, kecelakaan meninggal. Kemudian yang terjadi sepeda motor, semuanya banyak menggunakan sepeda motor. Kemudian ada kemudahan-kemudahan untuk membeli sepeda motor, pinjol. Nah, Ya, yang terjadi sepeda motor, akhirnya apa? Negara menanggung beban untuk subsidi BBM. Subsidi BBM itu adalah per tahun datanya 203 triliun. Per tahun. Subsidi BBM. Coba bayangin kalau transportasinya bagus, transportasi publiknya, pejabat menggunakan transportasi publik, semua masyarakat menggunakan transportasi publik, ya, kan cukup dijual tuh. Pertamax Turbo, ya, Pertamax, ya oke lah yang tidak subsidi itu. Pertamina Dex boleh, tapi nggak ada lagi tuh yang biosolar, yang lain-lain yang disubsidi itu. Iya. Nah, ini kan anggaran kita dulu waktu zaman saya SD, Mas Topan, Indonesia itu negara OPEC, negara pengekspor minyak. Sekarang negara pengimpor minyak, gitu loh. Belinya harus dari Singapura pula. itu dia. Nah, artinya kalau dari Singapura kan Singapura bukan orang pertama. Ya pasti ngambil untung kan gitu loh. Iya. Nah, ini akhirnya nggak efisien. Makanya yuk kita kembali ke transportasi yang betul-betul esensial. Kembali dudukkan transportasi sebagai urusan wajib pelayanan dasar. Seperti itu Mas Topan. Oke Bapak. Berat nih kelihatannya. Iya berat banget tuh Pak ya. Tapi enak sih ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Haris tuh benar-benar prinsipal ya. Dan teman-teman sobat-sobat Obrigado mudah-mudahan bisa menangkap karena memang bahasanya juga sangat sederhana. Ya. Supaya kita bisa memahami sebenarnya lika-liku seluk-beluk yang ada di dunia transportasi gitu. Ya. Pak, nih selain memang wacana publik ini kan terkait dengan isu nasional nih Pak ya. Ya. Dan beberapa kali kan terakhir ini kalau kita tarik lagi ada permasalahan dengan lalu lintas. Ya. Ada dengan keselamatan. Ya. Beberapa waktu terakhir ini kan mungkin ada kecelakaan yang beruntun gitu Pak kejadiannya ya. Mungkin sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa dicegah dengan baik gitu. Gimana ini Pak Haris melihatnya Pak? Ya, saya menghela napas panjang dulu ya Mas. Oh, iya. Karena kalau mengenai keselamatan ini mungkin boleh dicek lah. Baik saya sebagai praktisi transportasi, sebagai sekjen
masyarakat transportasi Indonesia itu sudah memberikan julukan terhadap situasi ini bahwa Indonesia saat ini darurat keselamatan transportasi nasional. Kenapa demikian? Berat ya Pak ya statusnya ya. Ya, kenapa demikian? Satu, kecelakaan kita ini sudah sering menghiasi media-media kita. Mau online, mau offline, mau surat kabar tertulis, mau cetak, ya, mau tidak tercetak, ya, itu setiap hari kelihatannya menghiasi terus. Dan masalahnya berulang-ulang terus. Ya, berulang-ulang terus. Nah, terakhir yang Ciawi itu, ya kan? Nah, sebetulnya akar masalah di mana sih? Oke, yang pertama, kita urai satu-satu. Bahwa kecelakaan itu kan faktor penyebabnya itu kan ada macam-macam tuh. Ada human factor, ada faktor manusia, ada faktor prasarana, ada faktor sarana, ada faktor lingkungan. Berdasarkan data kan 73% kecelakaan kita itu berdasarkan manusia. Tinggi banget ya Pak. Ya, human factor. Nah, kenapa human factor? Karena kalau kita ngomongin semua manajemen rekayasa lalu lintas, itu kan harus terpenuhi unsurnya, triple E ini. Yang pertama adalah engineering. Jadi kalau jalan atau prasarana transportasi itu sudah direkayasa dengan baik dan betul, maka sudah naik ke level yang kedua yaitu education. Perlu diedukasi. Oh, kalau tikungan itu mengemudi caranya aman di tikungan itu seperti ini. Ya. Kalau di simpang prioritas seperti ini, ya kan? Kecepatan misalnya tol, kecepatan maksimum sekian, minimum sekian. Ya, itu termasuk edukasinya. Karena sudah selesai tuh engineeringnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah enforcement. Yalah pengawasan. Nah, pengawasan juga didekati dengan penegakan. Iya. Gitu loh. Nggak ada pengawasan aja gitu loh. Nah, mari kita lihat mana yang lemah di sini. Menurut Mas Topan yang mana yang lemah? Pengawasan ya Pak yang terakhir ya. Ya, Yang terakhir Pak ya. pengawasan kita ini karena saking lemahnya pengawasan kita atau pengawasan penegakan hukum lalu lintas ini, yang pada akhirnya Mas Topan, kesalahan itu menjadi budaya. Oke. Ya kan? Karena nggak ditegur, Iya. karena nggak ditindak. Nih, Mas Topan mungkin nanti kaget. Saya DTKC ini kan anggotanya ada Kasubdit Kamsel Polda Metro. Kemudian saya minta tuh data etle kan, karena kebetulan Jakarta sudah punya etle nih Mas. Sudah punya kamera-kamera etle itu. Berapa pelanggarannya per bulan? Kemarin saat awal yang dikasih ke saya laporannya adalah waktu itu saya berkunjung di bulan Mei, dikasih data awal di bulan Januari, Februari, Maret, ya, April gitu ya. Kemarin saya ambil contoh, oke deh, Februari aja, sama Maret. Februari itu ada 8 jutaan lebih pelanggaran yang tercapture. Nih Sobat Obrigado, jangan-jangan ini di antara Sobat Obrigado nih. Iya. Kemudian di bulan Maret itu naik 10 juta. Iya, yang tercapture. Nah, cuman karena sistem kita ini kan masih belum tersupport, yang terkirim itu, ya, itu baru 0,11%. Jauh banget ya Pak. Jauh banget kan? Jauh banget. Jadi efek deterannya belum ada, belum kelihatan gitu loh. Sementara peraturan Kapolri sendiri kan nggak boleh tilang manual. Ini kan masalah, itu loh. Jadi masalahnya banyak nih di enforcement tuh. Sehingga mari kita lihat di sekeliling kita yang namanya melawan arus, ya, itu sudah sangat-sangat ya budaya. Bahkan kalau ditegur yang lebih galak dia. Iya benar ya. Iya kan? Liga lagi ya. Makanya saya bilang enforcement kita ini lemah. Ya, ditambah lagi Mas Topan, masih mengenai manusia nih. Ditambah lagi profesi pengemudi. Ya, itu kan belum menjadi profesi pilihan bagi anak bangsa ini. Kenapa demikian?
Kalau profesi pilot, pengemudi pesawat, wah, Dia Pak ya. itu pengemudi pesawat, ya, dia ada levelingnya, gajinya tinggi, ada gaji minimum, ya kan, maksimum boleh, gitu, gaji minimum ada, ya kan. Kemudian pengemudi kapal, nahkoda, Udah ya. ada levelingnya, ANT 1, 2, 3, Iya. ya kan, ada levelingnya, dihargai, profesi yang dipilih, gajinya dolar, Ya. kan gitu loh. Pengemudi kereta api, masinis, ada levelingnya, senior gajinya sekian, madya sekian, ini sekian. Mari kita lihat, pengemudi truk kita, pengemudi bus kita, itu nggak ada levelingnya. Nggak didukung juga dengan sekolah pengemudi yang permanen. Kalau saya tanya, hampir semuanya, ya, nggak di Jakarta tapi di Jakarta nanti ada, saya jelasin sendiri ya. Jadi pengemudi kontainer misalnya, Ya. itu tadinya adalah kernet, sudah dia suka bawa, naik levelnya jadi pengemudi. Autodidak semua, Mas Topan, Iya. gitu loh. Jadi bagaimana caranya di Jakarta nih, pramudi Transjakarta nih. Nah, kalau pramudi Jakarta, walaupun aturannya belum ada saat itu, ya kita buat, ya kan, kita buat. Oh, kalau pengemudi yang bus articulated gajinya sekian, Oh. yang pengemudi yang single bus sekian, kemudian yang mikrotrans sekian. Ada di Jakarta, gitu loh. Tapi lagi-lagi itu keberanian Jakarta saja untuk mengatur leveling dari sisi itu. Karena aturannya di Undang-Undang LLAJ itu aturannya belum ke situ, Mas. Ya, itu baru dari sisi manusianya. Sehingga yang terjadi, ya, sudah pendidikannya rendah, ya kan, kemudian nggak diawasin, ya kan, longgar. Coba kita lihat sekarang. Kita kan kalau di tol, yang dilihat kita, itu kan yang melanggar batas kecepatan saja. Iya. Misalnya, oh kamu ngebut ini gitu. Padahal minimumnya kan 60 km per jam. Nah, truk-truk yang odol-odol itu nggak bisa jalan di atas 60 km per jam. Karena muatannya jumbo. Nah, ini kan juga beberapa dulu ada atlet itu, badminton ya, kan tabrak belakang di tol meninggal. Jadi itu, Mas. Nah, belum lagi Mas Topan, di institusi yang mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan transportasi. Dulu di darat itu namanya ada Direktorat Keselamatan Darat, Transportasi Darat, KTD, Direktorat KTD, dipimpin eselon 1. Sekarang nggak ada. Kenapa tuh Pak, sampai nggak ada gitu? Saya nggak tahu. Kemudian saya cek lagi, di kereta api masih ada Direktorat Keselamatan Kereta Api, Perkeretaapian ada. Di udara dan di laut pun juga nggak ada sekarang. Jadi artinya adalah mungkin tujuannya, oh kalau keselamatan tuh masuk ke semua level, mungkin tujuannya itu. Tapi kelihatannya nggak bisa nih, karena kalau nggak tertulis, ya kalau birokrasi kita kan tahu sendiri Mas Topan, kalau nggak tertulis nggak berani, kan gitu, ya kan, eksplisit dan implisit gitu, ya kan, harus tertulis. Karena dia juga nggak mau beresiko, Betul. ya kan. Nah, ini juga masalah. Keselamatan yang begitu runyam tidak tertulis dengan benar. Karena ini urusan nyawa ya Pak ya. Ya, ini. Satu lagi Mas Topan. Ini yang paling penting menurut saya. Kita kan punya institusi namanya KNKT. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Boleh dicek sama teman-teman Sobat Obrigado. Komisioner KNKT sekarang ini adalah komisioner hasil perpanjangan. Artinya adalah sebetulnya beliau-beliau ini sudah selesai masa tugasnya. Tapi hasil perpanjangan. Bahkan masa perpanjangan tugasnya beliau-beliau itu lebih panjang daripada masa tugas sebenarnya. Oh. Dan dicek sekarang coba. Sekarang ini komisioner KNKT itu harus ada 6. Sekarang ini hanya 1 nih hasil perpanjangannya, yang ketua saja. Yang lainnya PLT. Ya, terakhir kemarin tinggal 2 sebetulnya. Tapi komisioner untuk yang transportasi udara diangkat jadi salah satu direktur di Airnav. Iya. Sekarang PLT lagi. Jadi mulai
ada 6 Kasubkom ya, ada ketua Iya. KNKT, wakil ketua KNKT, lalu kemudian Kasubkom LLAJ, kereta api, kemudian udara, laut. Kosong semua, PLT semua. Kalau institusi yang dipimpin, yang dikelola oleh seorang PLT, apalagi masa perpanjangan, ya nggak punya daya gedor. Makanya kemarin kan viral juga tuh, untuk menginvestigasi kecelakaan yang di Ciawi, dia nggak punya anggaran. Karena anggaran investigasi itu kan judulnya perjalanan dinas, Perjadin. Ya, main dicoret semua Perjadin itu. Padahal yang satu di perjalanan dinas untuk investigasi. Saya cerita sama teman-teman KNKT yang investigator itu, katanya Pak Ketuanya yang beli BBM-nya. Kan miris tuh. Ya kan, institusi nasional yang bertanggung jawab terhadap keselamatan, ya kan, itu dipimpin oleh personel-personel perpanjangan, ya kan, personel-personel sekarang nggak lengkap, kemudian biayanya dipotong, karena KNKT itu gagah sebetulnya, komisi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tapi melalui Kementerian Perhubungan, anggarannya masih ditempelkan di Kementerian Perhubungan. Seharusnya gimana tuh Pak? Ya kalau namanya NTSB, ya itu kalau di Amerika, NTSB itu National Transportation, ya kan, Safety Board, Ya. badan. Ya dulu BMKG di bawah Perhubungan, ya kan, sekarang bertanggung jawab langsung ke Presiden, semandiri jadi besar. Basarnas sendiri jadi besar. KNKT ini mau disuntik mati atau apa kita nggak tahu. Itu kan? Padahal posisinya sangat strategis. Belum lagi perubahan perpresnya KNKT. Dulu KNKT itu punya perpres, untuk porsinya itu ada 2. Yaitu investigasi sama pencegahan. Ya. Nah, perpres yang baru yang ditandatangan Pak Jokowi kalau nggak salah tahun 2023. Itu tinggal 1, investigasi saja. Nah, makanya rekomendasi-rekomendasi KNKT itu juga tidak bermakna karena nggak punya kekuatan, nggak ditaati. Nggak punya daya gedor. Iya. Ditambah lagi Mas Topan, kalau di Undang-Undang Perkeretaapian, di Undang-Undang Pelayaran, di Undang-Undang Penerbangan itu jelas. Setiap kecelakaan perkeretaapian, pelayaran, penerbangan yang melakukan investigasi firm KNKT. Iya. Di undang-undangnya bunyinya begitu. Tapi kalau di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, enggak. Bahkan suatu ketika teman-teman KNKT itu, karena di undang-undang nggak bunyi, LLJ, yang bunyi adalah penyelidikan mengenai kecelakaan lalu lintas oleh polisi, pro justisia. Oke. Nah, suatu ketika ada kecelakaan di daerah gitu, KNKT turun, dihalang-halangi sama polisi. Pernah yang kayak begitu, karena memang juga nggak salah polisi. Mungkin polisi nggak tahu gitu loh. Kontraproduktif. Ya artinya di undang-undangnya juga nggak bunyi gitu loh. Ini kan masalah. Ini masalah. Jadi keselamatan ini memang sudah menjadi darurat. Makanya MTI menyatakan ini darurat keselamatan nasional transportasi Indonesia. Karena kita harus lakukan dengan extraordinary. Nggak bisa bisnis as usual lagi. Nggak bisa lagi. Keselamatan kita sudah menaruhkan sekarang ini menurut data Mas Topan, 5 tahun terakhir itu setiap jam orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas itu 3 orang. Setiap jam. Wow. Setiap jam. Ya, setiap jam. Tapi sayangnya Sobat Obrigado, ini tolong juga, ini saya sedih-sedih gimana menyampaikan ini ya. Kalau kita ada dengar penyakit A, penyakit B sudah meninggal setiap hari dari butuh. Tapi ini setiap jam 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Itu dianggapnya nasib, dianggapnya takdir. Padahal itu bisa dihindari kalau kita semua concern ke sana. Dan Sobat Obrigado saya yakinkan, setiap
pelaku perjalanan yang meninggal itu adalah tulang punggung keluarga. Dan bayangkan ketika tulang punggung keluarga itu kecelakaan lalu meninggal, kan usia produktif tuh. Nah, lalu kemudian cacat tetap. Berarti tadi, bagaimana kita bisa menghapus kemiskinan, pendapatan setara negara maju, RPJPN yang menuju Indonesia emas ini? Jangan-jangan Indonesia cemas. Bisa jadi. Bukan Indonesia emas. Indonesia emas. Kan gitu loh. Indonesia cemas. Nah, ini Sobat Obrigado, mudah-mudahan melalui podcast ini juga ikut disuarakan lah. Ini suara keresahan masyarakat. Kami di MTI, di DTKC juga sama di Jakarta. Tapi di Jakarta ini karena tapi masih daerah khusus ya, kita masih bisa melakukan ini. Setiap tahun ya Transjakarta, Mas Topan, itu mengirim ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengajari mengenai pendidikan keselamatan, pendidikan pengemudi. Dikirim ke Bekasi, dikirim ke Tegal, dikirim ke Bali, ke institusi perhubungan. Rutin setiap tahun. Yang pesertanya adalah pengemudi Mikrotrans, pengemudi Transjakarta. Nah, kita memang menyiasati dengan itu. Nah, tapi kan itu DKI. Yang kita sudah punya tadi rezim penganggaran boleh tidak melebihi, tidak seperti yang lain tadi. Walaupun ini masih berada di urusan pelayanan urusan wajib non pelayanan dasar, tapi karena punya kekhususan DKI bisa berbuat banyak. Ya. Ya kebetulan pemerintah DKI komit untuk itu, Mas Topan. Oke. Mungkin nanti kita bisa bahas mengenai darurat ini nanti di podcast berikutnya, Pak ya. Boleh. Bisa undang yang berkaitan langsung dengan diundang KNKT-nya yang sekarang itu ya, yang membawai subkomisi LHJ. Boleh lagi juga nanti silahkan praktisi-praktisi teman-teman Polri juga mungkin kita kan belum tahu suasana kebatinannya kayak gimana nih sekarang ini. Kan gitu loh. Saya pikir nanti kalau semua institusi itu sudah satu, sudah punya kemauan yang sama, sudah punya cita-cita yang sama, yang namanya safety first, keselamatan nomor satu, itu tidak hanya slogan, tapi ini menjadi kewajiban. Dan saya makanya menyampaikan yang permasalahan keselamatan tadi dengan hati yang berat gitu ya, dengan hati yang berat, dengan yang nada yang berat gitu, karena memang sangat-sangat prihatin, Mas. Apalagi kalau kita kaitkan ada yang namanya perintah Tuhan gitu ya. Kalau saya yakini, saya Islam, di Al-Quran itu ada sesuatu keselamatan itu sangat penting gitu loh. Makanya kan ada doa ketika naik kendaraan. Ini menunjukkan bahwa semua agama Tuhan sudah mengajarkan bahwa kita harus selamat sampai tujuan. Nah, kalau kita mengingkari itu, mengelola keselamatan itu dengan sembarangan, berarti kita mengingkari agama. Gitu loh. Mudah-mudahan termasuk saya ini kita masih istiqomah untuk ngurusin masalah keselamatan ini. Amin. Walaupun hanya di level DKI yang tadi mohon maaf tidak walaupun belum ada leveling di aturannya, kita sudah coba leveling dari sisi gaji, beban tanggung jawab, iya kan? Ya itu, dan insya Allah Pramudi Transjakarta itu penghasilannya sudah gaji, bukan penghasilannya setoran atau apapun namanya. Seperti itu, Mas. Pak Haris, sebelum kita tutup nih, pembicaraan menarik banget nih. Saya rasa juga sobat-sobat Obrigado bisa melihat lebih jauh ya Pak ya, apa cerita-cerita di belakang layar nih sebenarnya kalau kita lihat daripada sekedar tadi wacana para pejabat publik untuk menggunakan transportasi umum gitu. Apa ini Pak sebagai penutup yang bisa disampaikan ke masyarakat kita gitu Pak, sobat-sobat Obrigado khususnya? Ya, untuk sobat Obrigado terus gunakan transportasi umum karena kalau bukan kita siapa lagi? Daerah kita akan semakin macet kalau semua menggunakan kendaraan pribadi, dan tentunya mudah-mudahan pejabat yang sudah naik angkutan umum bisa merasakan yang pada akhirnya nanti bisa
lebih cepat lagi menuntaskan masalah-masalah yang perlu dibereskan. Karena bisa langsung merasakan experience-nya Pak ya. Experience-nya gitu. Harapannya sih itu Mas Topan, kemarin itu kita kenapa teriak-teriak agar supaya pejabat publik menggunakan angkutan umum juga. Baik, Sobat Obrigado, kita berterima kasih banyak ini kepada Pak Haris Muhammadun sudah meluangkan waktu, sudah menerima Terima kita. kasih juga. Ini, Pak, Terima ya. kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Datang ke DTKJ. Terima kasih Bapak. Ini ada sedikit oleh-oleh nih Bapak. Sebentar Pak. Punten Bapak. Silakan Bapak. Wah, terima kasih. Terima kasih. Ini dari Sobat Obrigado. Terima kasih, ini saya terima. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu saya terus tanpa lelah Oke. bergaya untuk transportasi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Monggo Bapak. Baik Sobat Obrigado, demikianlah pembicaraan kita dengan Pak Haris Muhammadun mengenai transportasi publik. Sekiranya ini bukan podcast pertama Pak ya, nanti kita akan lanjut lagi dengan Pak Haris. Mungkin Pak Haris bisa jadi host mungkin Siap. untuk bawa topik-topik yang lebih menarik terkait dengan Mungkin transportasi. nanti KNKT bisa yang pertama lah kita undang. Boleh banget itu Bapak ya. Baik, Karena keselamatan kita nomor 1. betul sekali. Sobat Obrigado, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Sobat Obrigado, mohon diri.